Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Daging Manusia. Cerita ini ditulis oleh Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pintu dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau dikunci, Mbak? Kita coba buka. Kalau tidak bisa pakai cara lain. Tukas Asna. Aska lalu mendorong pintu dapur. Beruntungnya pintu tidak dikunci. Kedua kakak beradik itu lalu masuk ke dalam. Dapur Mbok Karsim gelap dan pengap. Kakak adik itu berjalan di dapur Mbok Karsim yang gelap. Kenapa jendela itu tidak dibuka sih sama Mbok Karsim atau Murni? Gerutu Asna. Tiba-tiba Asna terjatuh. Kakinya tersandung sesuatu. Hati-hati, Mbak. Aska mengulurkan tangannya. Mata Asna membulat melihat apa yang membuatnya terjatuh. Hidupkan lampu flashmu, Kak. Lihat apa ini? Tunjuk Asna. Begitu Aska menghidupkan lampu flashnya, ia tak kalah terkejutnya daripada Asna. Astagfirullah, ini kaki manusia, Mbak. Ya Allah, Kak. Ada di mana ibu sekarang? Ucap Asna dengan suara bergetar. Kita harus cari ibu secepatnya. Mereka tidak menyangka selain memakai celana dalam sebagai penglaris, ternyata Mbok Karsim juga psikopat. Asna dan Aska masuk ke ruangan sebelah. Di sini terdapat sedikit pencahayaan dari sorot lampu dari kamar sebelah. Kak, coba kita lihat kamar itu. Tunjuk Asna pada satu kamar. Aska mengangguk. Mereka berdua mendekati kamar itu. Kakak beradik itu tidak terlalu khawatir karena sepertinya tidak ada Murni di rumah, sedangkan Mbok Karsim berada di warung. Tidak mungkin wanita itu akan ke rumah selagi banyak pembeli. Dikunci, Mbak. Tiba-tiba terdengar suara orang-orang dan benda yang dilempar. Ada suara orang, Kak. Kamu dengar tidak, Kak? Tanya Asna. Iya, Mbak. Ibu? Panggil Asna sambil menempelkan telinganya ke pintu. Ibu kah yang ada di dalam? Panggil Asna lagi. Hanya suara tidak jelas yang terdengar. Tiba-tiba Aska menarik Asna, membawa kakaknya bersembunyi di bawah meja yang berada di dekat kamar. Ada apa, Kak? Asna menaikkan satu alisnya. Ada orang, Mbak. Suara saklar lampu dihidupkan. Sepertinya tadi ada orang. Murni celingukan. Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Ia kembali mematikan lampu dan berjalan ke depan. Hampir saja, Mbak, ucap Aska begitu keluar dari persembunyiannya. Feelingku ibu ada di kamar itu, Kak. Cari sesuatu untuk membuka kamar itu. Aku takut terjadi sesuatu kepada ibu jika kita tidak segera menolongnya. Aska menghidupkan lampu flash ponselnya. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci. Aska menemukan sebuah palu. Diambilnya palu itu. Ia berusaha merusak gagang pintu menggunakan palu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Dibuangnya palu itu ke sembarang arah. Aska dan Asna bersembunyi kembali di bawah kolong meja. Mbok Karsim datang membawa segerombolan kunci di tangannya. Ia berhenti di depan kamar yang berusaha dirusak oleh Aska. Mbok Karsim mengerutkan dahi melihat gagang pintu yang rusak. Ia melihat palu berada di dekatnya. Sudut bibir wanita itu lalu berkedut. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku, ucap Mbok Karsim lantang. Ia mengambil palu yang berada di dekat kakinya. Dilemparnya palu itu ke dekat meja.
Asna dan Aska membekap mulut mereka. Untung saja palu itu tidak mengenai kaki mereka. Bah! Mbok Karsium tiba-tiba berjongkok dan mengagetkan Asna dan Aska, seperti sedang bermain cilubah. Asna dan Aska terkejut ketika Mbok Karsium berjongkok dan menemukan mereka. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke dalam rumahku. Di tangan Mbok Karsium terdapat belati kecil dengan ujung belati yang berkilau. Kalian cari mati masuk ke rumahku. Mbok Karsium mengacungkan belati itu kepada Asna dan Aska. Untungnya wanita itu tidak mengenali kedua anak Lastri dengan penampilan yang tertutup seperti itu. Aska mendorong tubuh tua Mbok Karsium hingga wanita tua itu jatuh terjengkang. Asna dan Aska keluar dari bawah meja. Mereka akan lari. Tiba-tiba Mbok Karsium menggoreskan belatinya ke lengan Asna hingga darah segar mengalir dari lengannya. Entah kekuatan apa yang dimiliki Mbok Karsium hingga mampu berdiri dengan sangat cepat. Rasakan, sudah masuk ke dalam rumahku. Tidak akan aku biarkan kalian keluar dalam keadaan hidup-hidup, teriak Mbok Karsium. Ayo cepat. Aska menarik lengan Asna. Mereka berlari ke depan dan membuka pintu depan yang untungnya tidak terkunci. Kamu lewat sana saja, Mbak. Aku mau ambil motor dulu. Aska menunjuk ke samping warung. Kita sama-sama saja, Kak, tukas Asna. Tidak, Mbak. Sudah berada di warungnya Mbok Karsium. Kita aman. Dia tidak akan berani mengejar sampai ke sana. Baiklah, jangan lama-lama, tukas Asna. Aska mengangguk. Mereka lalu berpisah di belakang warung. Asna berjalan melewati samping warung. Sensasi sakit dan perih di lengannya tidak ia rasakan. Sedangkan Aska masuk ke dalam warung melalui pintu depan. Ia kembali ke tempat mereka memesan makanan tadi. Terdapat 2 mangkok soto di sana. Aska lalu membuang soto itu di kotak sampah yang berada di dekat meja tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang sibuk menikmati soto tanpa mempedulikan Aska. Sedangkan karyawan Mbok Karsium sedang asik bercengkrama. Berapa soto yang saya pesan tadi, Mas? Aska mendekati karyawan yang berada di dekat pintu keluar. Pria itu bertugas menerima pembayaran pembeli. Ia juga merangkap jadi tukang parkir. Mungkin karena terus mengawasi kendaraan pembeli yang terparkir di halaman. Soto apa dan berapa mangkuk? Tanyanya. 2 mangkok daging, Mas, jawab Aska. 40.000, Mas. Aska merogoh saku celananya. Diserahkan 1 lembar uang berwarna biru kepada karyawan itu. Ia lalu bergegas keluar warung. Kembaliannya, Mas, teriak karyawan itu. Ambil saja, Mas, teriak Aska sambil melajukan motornya meninggalkan warung soto milik Mbok Karsium. Di dalam ruang tamu, Mbok Karsium marah besar melihat 2 orang yang masuk ke dalam rumahnya berhasil kabur. Kurang ajar. Ada orang yang lolos dari rumahku. Siapa 2 orang tadi? Bisa gawat kalau mereka menceritakan apa yang ada di dalam rumahku kepada orang lain. Pintu dibuka. Masuklah Murni dari luar rumah. Ada apa, Mbok? Murni menatap Mbok Karsium bingung. Kamu lihat 2 orang memakai jaket dengan penutup kepala? Tanya Mbok Karsium. 1 tangannya terluka. Iya, mereka masuk ke dalam rumah kita. Pasti 2 orang itu melihat apa yang ada di rumah kita, ucap Mbok Karsium panik. Mungkin saja mereka pencuri, Mbok. Tidak perlu terlalu khawatir. Jika mereka mencuri pasti 2 orang itu tidak akan berani membuka mulut. Itu sama saja mereka mengatakan kejahatannya kepada orang lain. Mbok Karsium mengangguk-angguk. Benar juga apa yang kamu katakan. Kita cari saja apa ada benda-benda berharga yang hilang.
tukas Murni. Gadis itu menggeledah barang berharga yang berada di ruang tamu. Mbok Karsium pun mengikuti apa yang Murni lakukan. Benar dugaan Murni, satu ponsel canggih keluaran terbaru miliknya yang baru dibeli kemarin telah raib. Kurang ajar, mereka mengambil ponsel baruku yang sama sekali belum aku buka, Mbok, sungut Murni. Syukurlah. Mbok Karsium mengura dada. Ia menjadi sedikit lega. Kok Mbok malah seneng sih ponsel baruku dicuri? Sungut Murni. Mbok seneng kalau itu pencuri. Seperti katamu tadi, seperti mereka tidak akan membuka suara, ucap Mbok Karsium. Tapi ponsel mahalku hilang, Mbok, ucap Murni dengan bibir mengerucut. Soal ponsel gampang itu, Nduk. Mbok Karsium menjinjitkan jarinya. Ponsel itu harganya 15 juta, Mbok. Kamu lupa siapa sekarang mbokmu ini? Mbok paling kaya di kampung kita sini sekarang. Kalau cuma ponsel, kamu bisa membelinya lagi. Tapi kalau ada yang masuk dengan mengetahui rahasia di rumah kita, bisa tamat riwayat mbokmu ini. Iya juga sih, Mbok, tukas Murni. Sana kamu beri makan Lastri. Jangan sampai dia mati sebelum waktunya, timbal Mbok Karsium. Malas aku, Mbok. Bu Lastri kemarin meludahiku, tolak Asna. Kamu mau Lastri mati dan kamu mencari tumbal lagi? Mbok Karsium menaikkan satu alisnya. Ya sudahlah, Mbok, daripada aku harus mencari tumbal. Murni berjalan ke belakang. Ia akan mengambilkan makanan untuk Lastri. Mbok Karsium keluar rumah. Tak lupa ia mengunci pintu. Ia dan Murni masing-masing membawa kunci rumah. Sementara Murni di dapur mengambilkan nasi dan juga lauk untuk Lastri. Kalau tidak akan dijadikan tumbal, sudah aku cincang habis tubuh Lastri. Murni bersungut sambil mengambilkan nasi dan lauk untuk Lastri. Murni membawa sepiring nasi dan lauk untuk Lastri. Tak lupa ia membawa segelas air. Diletakkannya piring ke atas meja di dekat kamar Lastri dikurung. Gadis itu mengambil kunci yang berada di dekat ventilasi pintu. Setelah mendapatkan kuncinya, ia lalu membuka pintu dan membawa makanan untuk Lastri. Setelah masuk ke dalam, Murni menutup pintunya. Di sudut ruangan, Murni melihat Lastri meringkuk dengan kaki dan tangan terikat dan juga mulut disumpal. Waktunya makan. Murni membuka kain yang menyumpal mulut Lastri. Murni memaksa memasukkan 1 sendok penuh nasi dan lauk ke dalam mulut Lastri. Namun yang terjadi, nasi dan lauk itu disemburkan ke wajah Murni. Berani sekali kamu kepada aku, Lastri. Murni meraup wajahnya. Rahangnya mengeras. Tangan gadis itu terkepal. Kamu ini seumuran anakku, Asna. Dia tidak pernah berbicara kasar sepertimu. Bicaranya selalu sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak sepertimu. Aku lupa kalau kamu dan ibumu pengabdi setan. Wajar saja tidak sopan santun sama sekali, ucap Lastri mengejek Murni. Tiba-tiba satu tangan mendarat di pipi Lastri. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu menampar orang tua, bentak Lastri. Tamparan itu memang pantas buat kamu, Bu Lastri, balas Murni. Untung putriku Asna tidak sepertimu yang kurang ajar dan jahat. Pantas saja orang-orang lebih menyukai putriku yang hangat dan bersahabat. Sesangkang kamu, Murni. Lihat dirimu. Lastri menghentikan ucapannya. Ia memandang Murni remeh. Murni melempar pecahan botol kaca kepada Lastri. Ibu dari Asna dan Aska itu mengerit. Pecahan botol kaca itu melukai pelipisnya. Perih dan sakit ia rasakan. Lastri tidak peduli. Sejak dikurung Mbok Karsium, ia selalu disiksa dan disakiti. Mungkin saja nasibnya akan berakhir seperti tumpukan mayat
yang tinggal kerangkanya saja. Tutup mulutmu, Bu Lastri, atau aku akan menghabisimu sekarang juga, ancam Murni. Kamu pikir aku takut mati setelah berkali-kali kalian siksa? Oke, benar kata Mbok. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang mudah, Bu Lastri. Nikmati saja siksaan dari kami sampai waktunya berakhir. Murni menendang Lastri sampai ia jatuh tercengang. Ia lalu keluar kamar dan meninggalkan Lastri sendiri. Keadaan Lastri sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah penuh memar, bekas darah mengering di kaki, leher membiru bekas cekikan dan goresan bekas kuku di pipi. Ibu dari Asna dan Aska itu tidak menyangka jika ia akan berada dalam keadaan seperti ini. Ia pikir Mbok Karsium hanya menggunakan penglaris. Ternyata apa yang diperbuat Mbok Karsium lebih jauh dari itu. Ia adalah pengabdi setan yang tidak segan menghabisi nyawa seseorang. Dan kesalahan Lastri adalah datang untuk melabrak Mbok Karsium berbuntut panjang. Keluarganya juga terancam bahaya akibat perbuatannya itu. Maafkan ibu, Pak, Asna, Aska. Lastri meratapi nasibnya. Ia merasa umurnya tidak akan lama lagi. Yang Lastri khawatirkan adalah keselamatan Asna dan Aska. Tadi ia mendengar suara kedua buah hatinya itu memanggilnya. Bagaimana mungkin Asna dan Aska tahu jika ia disekap Mbok Karsium? Bukankah menurut yang Mbok Karsium ceritakan, keluarga dan orang-orang menganggapnya sudah mati dimakan buaya? Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari kejahatan manusia-manusia pengabdi setan ini. Mbak, cepat naik motor. Kita pergi ke puskesmas sekarang. Aska menghentikan motornya dan meminta Asna untuk cepat naik ke atas motor. Asna gegas naik ke atas motor. Sesekali gadis itu meringis kesakitan. Belati milik Mbok Karsium telah membuat jaket yang dipakainya robek dan menggores lengan Asna hingga terdapat luka menganga dengan kulit dan daging sedikit terkoyak. Aska melihat kakaknya dari kaca spion meringis menahan rasa sakit. Sabar ya Mbak, sebentar lagi juga sampai, tukas Aska. Pemuda itu mempercepat laju motornya. Ia ingin segera sampai. Asna hanya mengangguk. Ia tidak menjawab pertanyaan Aska. Seketika 10 menit mereka telah sampai di puskesmas. Bu, tolong mbak saya, ucap Aska kepada bidan yang bertugas di sana. Bidan itu melihat ke Asna. Ia terkejut melihat lengan Asna tergores dan mengeluarkan banyak darah. Kenapa dengan tangannya? Tanya bidan. Jatuh tadi Bu Bidan, jawab Asna asal. Ayo ikut saya. Bidan itu masuk ke dalam satu ruangan. Asna dan Aska membuntuti bidan itu. Mereka kini berada dalam ruangan yang serba putih. Berbaringlah di sana. Bidan itu menunjukkan tempat tidur. Asna mengikuti instruksi bidan. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Sementara itu bidan mengambil peralatan untuk mengobati luka Asna. Disobeknya lengan jaket Asna menggunakan gunting. Bidan itu lalu membersihkan darah dan luka di lengan Asna dengan alkohol. Lalu menempelkan kain kasa ke atas lukanya dan kemudian diperban. Sudah selesai. Saya akan beri obat pereda nyeri dan antibiotik. Nanti setelah sampai rumah obatnya diminum. Bidan itu mengambilkan obat untuk Asna. Terima kasih Bu Bidan, ucap Asna dan Aska serempak. Lain kali hati-hati, tukas bidan itu sebelum Asna dan Aska pergi meninggalkan puskesmas. Ya Allah, Nduk, apa yang terjadi denganmu? Bude Parni menyongsongkan kedatangan Asna dan Aska. Gak apa-apa kok Bude, hanya terluka sedikit. Gimana ceritanya bisa sampai begitu? Apa mbak? Bude Parni menghentikan ucapannya ketika Abdu tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Tanganmu kenapa nak? Tanya Abdu. Jatuh dari motor pak.
Lengannya tertusuk ranting dan terluka cukup dalam. Ucap Aska berbohong. Abdu menggeleng. Ada-ada aja masalah. Pusing bapak ngerasainnya. Bapak tidak perlu khawatir, cuma luka dikit. Tukas Asna. Lain kali hati-hati mengendarai motornya, Kak. Bapak tidak mau terjadi apa-apa sama kalian. Suara Abdu meninggi. Iya Pak, maaf. Ucap Abdu tertunduk. Asna menjatuhkan bobot tubuhnya ke atas kursi yang berada di ruang tamu. Aska pun begitu. Tujuan mereka mencari keberadaan ibunya di dalam rumah Mbok Karsiem. Malah lebih dikejutkan dengan penemuan kaki manusia di dapur rumah Mbok Karsiem. Bude Parne melongok ke dalam. Entah apa yang dilakukan wanita itu. Tak lama kemudian ia kembali mendekati Asna dan Aska. Apa benar luka di tangan Asna akibat terjatuh? Tanya Bude Parni. Asna menggeleng. Gadis itu sedikit memejamkan mata. Lalu apa penyebab luka itu, nak? Bude Parni menunjuk tangan Asna. Dahi wanita itu berkerut. Ternyata Mbok Karsiem lebih dari memakai penglaris, Bude. Ucap Aska tanpa menjawab pertanyaan Bude. Maksudnya? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Bude pasti terkejut mendengar apa yang kami temukan di dapurnya Mbok Karsiem. Tukas Asna. Memangnya apa yang kalian temukan di sana? Terus di mana ibu kalian? Apa ibu kalian ada di sana? Rentetan pertanyaan Bude Parni dilontarkan. Sepertinya ibu memang disekap di rumah Mbok Karsiem. Namun belum sempat kami bebaskan ibu, Mbok Karsiem datang. Aku dan Mbak Asna lalu bersembunyi di bawah meja. Entah bagaimana Mbok Karsiem tahu kami bersembunyi di bawah meja. Ketika kami lari menyelamatkan diri, tiba-tiba Mbok Karsiem melukai tangan Asna hingga lengan jaketnya sobek dan melukai tangan Mbak Asna. Yang lebih parahnya lagi, kami menemukan potongan kaki manusia di dapurnya Mbok Karsiem, Bude. Timpal Asna. Apa? Bude Parni kaget mendengar perkataan Asna. Iya Bude, ternyata Mbok Karsiem seorang psikopat. Aku khawatir memikirkan nasib ibu. Mata Asna menghangat. Mungkin ibu ada di kamar yang tadi, Mbak. Tukas Aska. Aku rasa juga begitu. Kita harus cepat menyelamatkan ibu, Kak, sebelum terjadi apa-apa sama ibu. Asna meninju telapak tangannya sendiri. Apa? Jadi kalian berdua dari rumah Mbok Karsiem? Tanya Abdul lantang. Pria itu berkacak pinggang menatap tajam Asna dan Aska. Maaf Pak, aku dan Mbak Asna ingin membuktikan langsung ucapan Mbah Broto. Jawab Aska. Kalian tahu, apa yang kalian lakukan itu telah menggagalkan upaya Mbah Broto membebaskan ibu kalian. Dan itu juga membahayakan diri kalian sendiri. Ucap Abdu tegas. Mbah Broto lagi, Mbah Broto lagi. Sampai kapan Bapak hanya mendengarkan ucapan Mbah Broto? Dia itu hanya manusia biasa, Pak, bukan Tuhan. Aska tersulut emosi. Diam kau, Kak. Mbah Broto tahu segalanya. Bentak Abdu. Bude Parni memijat kepalanya melihat pertengkaran bapak dan anak itu. Pusing aku lihat kalian ribut. Maaf Bude, tapi bapak sudah keterlaluan. Aku dan Mbak Asna ingin menyelamatkan ibu saja tidak boleh. Ucap Aska. Benar apa kata Aska, Dul? Kamu jangan terlalu mempercayai Mbah Broto sampai begitunya. Bude Parni membela Aska. Mbah Broto sudah berjasa besar dalam hidupku, Mbak. Dia yang menyelamatkan usahaku dari kebangkrutan. Menyelamatkan dari kebangkrutan dari mananya tuh? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Mbah Broto menyelamatkanku dari orang yang akan menipuku. Kalau tidak ada Mbah Broto, aku sudah kehilangan banyak uang. Jelas Abdu. Tapi ini menyangkut keselamatan ibu, Pak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa isi rumah Mbok Karsiem. Dia seseorang psikopat. Aku tidak mau lagi menunggu Mbah Broto. Ucap Aska berapi-api.
Tidak pernah sebelumnya Aska bicara seperti itu kepada bapaknya. Malam itu setelah acara tahlilan, Aska dan Asna nekat pergi ke rumah Mbok Karsiem. Mereka tidak peduli dengan kemarahan Abdu. Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan ibunya. Sesampainya di tempat Mbok Karsiem, warung soto sudah tutup. Rumah Mbok Karsiem gelap. Mungkin Mbok Karsiem dan Murni sudah tidur. Dengan berjalan mengendap-endap, bak pencuri kedua kakak beradik itu mendekati rumah Mbok Karsiem. "Kita masuk dari mana, Kak?" tanya Aska. "Sebentar, Mbak." Aska mencari-cari cara supaya bisa masuk ke dalam rumah. Aska mengambil sesuatu dari kantong jaketnya. Ia lalu mencongkel jendela dan akhirnya bisa terbuka. Asna dan Aska masuk ke dalam rumah Mbok Karsiem melalui jendela. Rumah Mbok Karsiem gelap. Hanya ada seberkas cahaya dan sepertinya itu dari belakang. Asna dan Aska berjalan mendekati pintu, di mana kemungkinan ibu mereka disekap. "Mbak, sepertinya Mbok Karsiem ada di dapur. Kamu awasi dia, Mbak. Sementara aku akan membuka pintu ini," tunjuk Aska. Aska mengangguk. Ia berjalan ke dapur. Di dapur ada Mbok Karsiem dan Murni. Asna membekap mulutnya melihat apa yang Mbok Karsiem dan Murni lakukan. Air mata mengalir dari kedua mata Asna melihat apa yang dilakukan ibu dan anak itu. Apa yang dilakukan Mbok Karsiem dan Murni sangat kejam. Mereka berdua sedang memotong-motong kaki dan tangan manusia. Sepertinya apa yang mereka potong-potong itu adalah mayat orang yang baru meninggal. Masih banyak darah segar di potongan kaki dan tangan itu. Ubun-ubun Asna serasa disambar petir. Ia teringat akan ibunya yang belum ditemukan di rumah Mbok Karsiem. "Ya Allah, semoga itu bukan ibu," ucap Asna dalam hati. "Mbak!" Sebuah tepukan dari Aska sontak membuat Asna terperanjat. "Ada apa, Kak?" ucapnya lirih. "Ibu gak ada di ruangan itu," jawabnya pelan. Mendengar ucapan Aska, tubuh Asna lemas seketika. Tubuhnya serasa tidak memiliki tulang. Apa yang dilihatnya dan apa yang dikatakan Aska membuat ia berpikir yang tidak-tidak tentang ibunya. "Kamu kenapa, Mbak?" Lidah Asna kaku. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Aska. Tubuh gadis itu merosot ke lantai. Ia menunjuk ke arah dapur. Aska memicingkan mata melihat apa yang ada di dapur. Ia sama terkejutnya seperti Asna tadi. Pelupuk mata Aska panas. Tangan pemuda itu terkepal dan rahangnya pun mengeras. Ia hendak pergi mendekati Mbok Karsiem dan Murni. Sebelum Aska melangkah lebih jauh, Asna menarik adiknya itu bersembunyi di bawah meja yang gelap. "Kenapa kamu mencegahku, Mbak? Apa yang mau kamu lakukan?" Asna bertanya balik kepada Aska. "Aku ingin memberi pelajaran kepada dua orang itu, Mbak. Kamu lihat apa yang ada di tangan mereka itu? Mereka membawa pisau yang tajam. Sedangkan apa yang kamu bawa? Kamu ingin mati konyol di tangan mereka." Aska meraup wajahnya. Ia sedikit kesal dengan Asna. Tapi apa yang kakaknya katakan itu ada benarnya. "Aku takut kalau yang mereka potong-potong." Aska menggantungkan ucapannya. Air matanya tidak dapat dibendung lagi. "Kita pulang saja dulu, Kak." Asna mengusap air matanya. Ia begitu tegar, padahal hatinya hancur. Aska mengangguk. Ia mengikuti Asna yang keluar dari bawah meja. Secepat mungkin mereka keluar dari rumah Mbok Karsiem. Sebelum meninggalkan rumah Mbok Karsiem, Asna dan Aska melihat seseorang berdiri di dekat dapur. Dari posturnya sepertinya itu seseorang laki-laki. Tak lama kemudian, Mbok Karsiem keluar menemui laki-laki itu. Dalam hati Asna, ia penasaran dengan laki-laki tersebut. Ingin rasanya ia mendekati Mbok Karsiem dan laki-laki itu. Namun mengingat kondisi Aska yang sangat terpukul, Asna tidak jadi mendekati kedua orang itu untuk menguping pembicaraan mereka.
Asna menggenggam tangan adiknya itu. Walaupun Asna sangat terpukul melihat apa yang terjadi di rumah Mbok Karsiem, tapi ia tidak serapuh Aska. Aska mengendarai motor sambil menangis terisak-isak, hingga ia tidak fokus dan kehilangan keseimbangan. Motor yang dinaikinya kedua kakak beradik itu pun terjatuh. Biar aku saja yang di depan, Kak. Asna mendirikan motor setelah ia berdiri. Ayo Kak, kita pulang, ajak Asna dengan suara bergetar. Asna tak mendengar panggilan Asna. Ia menangis terisak-isak seperti anak kecil. Aku tahu kamu pasti sangat terpukul. Aku juga, Kak. Tapi kamu jangan seperti itu. Kita harus kuat demi ibu. Kita harus membalas semua perbuatan Mbok Karsiem, ucap Asna yang berapi-api. Aska mendongak. Membalas perbuatan Mbok Karsiem? Asna mengangguk mantap sebagai jawaban pertanyaan Aska. Kedua kakak beradik itu lalu kembali menaiki motor dan pulang ke rumah dengan Asna yang berada di depan. Ia lebih kuat dan tegar daripada Aska. Dalam hati Asna penuh dengan amarah dan dendam kepada Mbok Karsiem. Begitu hampir sampai di rumahnya, ia melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Asna menghentikan motornya. Ia memicingkan mata demi melihat siapa orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Sedangkan Aska tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sepertinya aku tidak asing dengan orang tua itu. Asna turun dari motor dan mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Mata Asna membulat sempurna setelah ia tahu siapa orang yang tergeletak itu. Aska, kemari, tarik Asna. Aska bergeming. Ia tidak peduli dengan panggilan Asna. Ia sama sekali enggan melihat ke Asna. Hatinya hancur, remuk redam. Aska! Asna kembali meneriaki adiknya itu. Namun lagi-lagi Aska tidak mengindahkan panggilan dari kakaknya itu. Ia tetap tidak bergeming, tatapannya kosong. Asna sedikit kesal kepada Aska karena ia sama sekali tidak menjawab atau melihat kepada Asna. Asna memeriksa denyut nadi orang itu dan ternyata masih ada. Ibu. Asna memeluk orang yang tergeletak di pinggir jalan yang ternyata adalah ibunya sendiri. Ibu, apa yang terjadi denganmu? Asna memeluk ibu erat. Kondisi ibunya sangat menyedihkan. Aska, kemari, ini ibu. Aska menoleh ke arah di mana Asna berada. Di pinggir jalan Asna berjongkok di samping perempuan yang tergeletak. Bergegas pemuda itu mendekati kakaknya dan perempuan yang ada di samping kakaknya. Ibu, pekik Asna. Ia lalu menghambur memeluk ibunya. Ibu masih hidup, Kak, ucap Asna dengan mata berbinar. Ayo kita bawa pulang, Mbak. Kasihan ibu. Aska mengangkat tubuh Lastri dan membawanya ke motor. Asna dan Aska membawa ibunya pulang menggunakan motor. Lastri ditempatkan di kursi belakang, diapit oleh Asna dan Aska. Keluarga dihebohkan dengan kepulangan Aska dan Asna membawa ibu mereka. Ya Allah, kalian ketemu ibu kalian di mana? Tanya Bude Parni begitu adiknya dibawa masuk ke dalam rumah oleh keponakannya. Kami bertemu ibu di pinggir jalan, Bude, tukas Asna. Bawa ke kamar saja. Ibu kalian pasti kedinginan di jalan, titah Abdu. Kedua anak Abdu itu menuruti perintahnya. Dibawanya Lastri ke dalam kamar. Dibaringkannya Lastri ke tempat tidur. Asna menyelimuti tubuh ibunya yang kedinginan. Benar apa kata Mbah Broto, ibu kalian akan tergeletak di tepi jalan. Mbah Broto sudah berhasil menyelamatkan ibu kalian, tukas Abdu. Asna memutar bola mata malas. Menyelamatkan ibu dari mananya? Batin Asna. Panggil Bunita ke sini, Kak, pinta Bude Parni. Iya, Bude. Aska berdiri. Ia berjalan ke pintu. Tunggu dulu, Kak. Ini sudah malam. Bapak ada ramuan untuk mengobati luka ibumu. Ke rumah Bunita nanti besok saja, larang Abdu. Ia lalu keluar kamar.
Huh, Aska menarik nafas kasar. Sejak sering meminta bantuan kepada Mbah Broto, sikap Abdu berbeda jauh dari sebelumnya. Ini, tempelkan ke luka-luka memar di tubuh ibumu. Abdu menyerahkan sebuah buntalan dari daun pisang kepada Aska. Apa itu, Pak? Asna mengerutkan dahi. Itu obat dari Mbah Broto, jawab Abdu. Coba bawa ke sini, Kak, ucap Asna kepada adiknya. Aska menyerahkan buntalan dari daun pisang itu kepada Asna. Asna membawa buntalan dari daun pisang itu. Sebuah kain putih dengan bau wangi menusuk indera penciuman di dalamnya. Asna melihat dengan seksama kain apa itu. Sepersekian detik kemudian ia mendelik setelah tahu kain apa. Bapak yang benar saja, masa kain kafan digunakan untuk mengobati ibu? Tukas Asna. Sudah, lakukan saja perintah Bapak. Ibumu akan segera sadar setelah kamu menempelkan kain kafan itu ke lukanya. Kain kafan itu sudah diberi jambi-jambi oleh Mbah Broto. Bapak nggak takut apa dengan apa yang telah Bapak lakukan? Itu musyrik, Pak, musyrik. Percaya sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan, ucap Asna tegas. Tahu apa kamu tentang semua itu? Kamu Bapak sekolahkan tinggi-tinggi hanya untuk menggurui bapakmu ini, ha? Bentak Abdu. Sudah tuh. Biar saya saja yang menempelkan kain itu ke luka Lastri. Kamu keluar saja dari sini. Kasihan Lastri kalau dia sadar. Kalian malah bertengkar. Bude Parni menasehati Abdu. Baik, Mbak. Aku percayakan Lastri kepadamu, Mbak. Abdu lalu pergi meninggalkan kamar. Bude, Bapak yang lembut dan mau mendengarkan perkataan anak-anaknya sekarang berubah banget. Bapak bukan bapakku yang dulu. Asna tertunduk sedih. Sabar, Nduk. Doakan saja semoga Allah membukakan mata hati bapakmu. Bude Parni mengelus kepala Asna. Coba Bude, tempelkan potongan kain kafan itu ke bagian tubuh ibu yang memar dan luka. Aku pengen tahu seperti apa cambi-cambi dari dukun itu bekerja, timbal Aska. Bude Parni menempelkan kain kafan itu ke luka Lastri. Dan ajaibnya, setelah kain kafan itu diangkat, luka-luka dan memar di tubuh Lastri menghilang tak terbekas. Aneh banget, hanya dengan kain kafan itu luka dan memar di tubuh ibu hilang secepat itu. Asna mengerutkan dahi. Logikanya menolak dengan apa yang dilihatnya. Sangat tidak masuk akal. Ya sudahlah, Nduk, jangan terlalu dipikirkan. Yang terpenting ibumu sudah ketemu dan masih hidup. Sekarang kita tidur dulu, sudah malam juga, ajak Bude Parni. Aska mengangguk. Ia tidur di samping ibunya, sedangkan Bude Parni dan Aska tidur di bawah. Asna berusaha memejamkan mata, namun matanya tidak juga bisa terpejam. Otaknya dipenuhi bayang-bayang kejadian di rumah Mbok Karsim tadi. Wajah Mbok Karsim dan Murni menari-nari di otaknya. Pria yang datang ke rumah Mbok Karsim tadi siapa ya? Dia seperti tidak asing, batin Asna. Asna kembali ingin tidur. Tubuh dan pikiran Asna sangat lelah. Baru saja gadis itu merebahkan tubuhnya di samping ibunya. Ia sudah terlelap. Asna terbangun ketika menyadari ibunya tidak ada di sampingnya. Gadis itu berjingkat keluar dari kamar. Ia tidak ingin membangunkan Bude dan adiknya. Kemana ibu ya? Gumam Asna. Mungkin ibu ada di belakang. Asna berjalan ke belakang. Di kamar mandi terdengar aktivitas seseorang sedang mandi. Apa mungkin itu ibu? Pikir Asna. Asna menunggu di kursi kecil yang berada di dekat kamar mandi. Sesekali gadis itu mengucap. Cukup lama ibunya di kamar mandi, namun tak kunjung keluar. Guyuran air dari dalam kamar mandi masih berlangsung. Ibu tidak kedinginan, ucap Asna. Ia sedikit berteriak supaya suaranya terdengar oleh ibunya yang sedang mandi. Hening, tidak ada jawaban. Aktivitas mandi juga berhenti. Ibu tidak apa-apa? Tanya Asna sekali lagi.
Lagi-lagi tidak ada jawaban. Asna menjadi cemas dengan keadaan ibunya. Tanpa pikir panjang, gadis itu menggedor kamar mandi. Asna jatuh tersungkur ke dalam kamar mandi. Rupanya kamar mandi tidak terkunci. Tidak ada ibunya di sana. Lantainya pun kering. Padahal tadi terdengar aktivitas orang mandi yang Aska kira itu adalah ibunya. Tenggok Asna meremang. Bulu-bulu halus di belakang lehernya berdiri. Tegas Asna berdiri. Cepat ia keluar dari sana. Asna berjalan ke ruang tamu. Pintu depan terbuka. Dengan langkah pelan Asna berjalan ke pintu. Sebelum menutup pintu, dari ekor matanya ia melihat ibunya sedang duduk di kursi teras.